Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas hardware B akan mempresentasikan tugas sensor dan transducer. Next. Ya, ini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Margareta, kemudian ada Iqbal, kemudian saya sendiri Rafli, kemudian ada Falah dan juga Fator. Next. Soal yang pertama itu adalah benda-benda di sekitar yang menggunakan sensor dan fungsi dari sensor tersebut, serta apa yang akan terjadi jika sensor pada benda tersebut mengalami malfungsi. Next. Yang pertama itu ada photocell. Photocell atau disebut juga dengan fotokontrol adalah sebuah komponen elektronika yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya. Photocell berfungsi untuk lampu yang bekerja secara otomatis dan menggunakan sensor intensitas cahaya yang disebut dengan fotokontrol. Photocell merupakan pengganti saklar manual ke saklar yang bekerja secara otomatis. Cara kerja dari photocell ini yaitu memutuskan sumber arus listrik menuju lampu saat intensitas cahaya terang, sehingga lampu akan mati, begitu juga sebaliknya. Photocell akan terhubung dengan dan mengalirkan sumber listrik menuju lampu saat intensitas cahaya kurang atau gelap, sehingga lampu akan menyala. Photocell tersebut terhubung dan terputus secara otomatis. Next. Yang terjadi jika photocell malfungsi, yang pertama yaitu ketidakmampuan mendeteksi cahaya. Jika photocell tidak berfungsi dengan baik, sensor tidak akan mendeteksi perubahan intensitas cahaya dengan akurat yang diharapkan. Yang kedua yaitu pembacaan yang tidak akurat. Jika photocell memberikan respon yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan kondisi cahaya yang sebenarnya, maka pembacaan sensor dapat menjadi tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran dan pengendalian sistem yang bergantung pada sensor tersebut. Yang ketiga yaitu adalah gangguan pada sistem otomatisasi. Photocell sering digunakan dalam sistem otomatisasi seperti pengendalian pencahayaan otomatis. Jika photocell mengalami malfungsi, sistem dapat gagal mengenali kondisi pencahayaan yang benar sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk mengontrol pencahayaan dengan baik. Next. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu pintu otomatis. Pintu otomatis adalah pintu yang dirancang untuk membuka dan menutup secara otomatis, meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni. Pintu otomatis berfungsi untuk kemudahan akses untuk pengguna. Pintu otomatis di rumah dapat memberikan akses yang mudah bagi penghuni dengan kebutuhan khusus. Cara kerjanya yaitu biasanya dilengkapi dengan sensor gerak yang mendeteksi kehadiran orang atau objek di dekat pintu. Sensor ini dapat menggunakan teknologi seperti sensor inframerah atau sensor mikrogelombang. Ketika sensor mendeteksi gerakan atau sinyal dari pengontrol, mekanisme penggerak pintu akan diaktifkan. Pintu otomatis akan membuka atau menutup sesuai dengan sinyal dari penggerak. Oke, next. Yang terjadi jika pintu otomatis malfungsi, yang pertama tidak terdeteksi. Jika sensor tidak berfungsi dengan baik, pintu otomatis mungkin tidak mendeteksi kehadiran orang atau objek di dekatnya. Akibatnya, pintu tidak akan membuka ketika seharusnya atau mungkin tetap tertutup, meskipun ada orang yang mencoba melewatinya. Yang kedua, respon lambat atau tidak responsif. Sensor yang mengalami malfungsi dapat menyebabkan pintu otomatis merespon dengan lambat atau bahkan tidak merespon sama sekali terhadap kehadiran orang. Ini dapat mengakibatkan penundaan dalam membuka atau menutup pintu, yang dapat mengganggu arus lalu lintas atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Dan terakhir, kesalahan dengan deteksi hambatan. Sensor yang rusak dapat mengalami kesalahan dalam mendeteksi hambatan di jalur pintu. Ini berarti pintu otomatis dapat tetap bergerak atau menutup meskipun ada orang. Next. Yang selanjutnya yaitu pengukur kelembapan. Alat pengukur kelembapan juga disebut dengan sebutan hygrometer, adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur jumlah kelembapan dalam udara atau bahan tertentu. Alat pengukur kelembapan berfungsi untuk memantau kelembapan dalam ruangan, salah satunya beberapa instrumen atau peralatan seperti piano, gitar, dan sebagainya. Cara kerjanya yaitu menggunakan sensor resistansi yang peka terhadap kelembapan. Sensor ini umumnya terbuat dari bahan seperti garam, polimer, atau serat yang berubah konduktivitasnya dengan perubahan kelembapan. Sensor ini mengukur perubahan resistansi yang disebabkan oleh jumlah uap air dalam udara atau bahan, dan kemudian mengkonversinya menjadi nilai kelembapan. Next. Selanjutnya yaitu yang terjadi jika pengukur kelembapan malfungsi. Yang pertama, ketidakakuratan pengukuran. Sensor yang tidak berfungsi dengan baik dapat menghasilkan pengukuran yang tidak. Ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan tingkat kelembapan aktual di lingkungan yang diukur. Yang kedua yaitu sensor yang tidak responsif.
Sensor yang mengalami malfungsi mungkin tidak merespon dengan benar terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu kerusakan pada bagian proses data. Sensor kelembapan sering terhubung dengan unit pemroses data yang mengubah sinyal sensor menjadi pembacaan kelembapan yang dapat dimengerti oleh pengguna. Jika sensor mengalami malfungsi, bagian dari ini dapat terpengaruh. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengkonversi sinyal sensor menjadi pembacaan yang akurat atau kesalahan dalam menampilkan informasi kepada pengguna. Yang selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah benda yang berada di sekitar yang termasuk golongan transducer. Di sini saya mencontohkan ada dua. Yang pertama adalah mikrofon. Seperti yang kita tahu, mikrofon ini merupakan transducer yang mengubah dari gelombang suara menjadi gelombang listrik. Nah, mikrofon ini berguna untuk menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, lalu juga fungsi mikrofon sendiri itu adalah sebagai perekam suara, alat komunikasi, dan juga sebagai input dari pengeras suara. Untuk prinsip kerja dari mikrofon sendiri itu sebenarnya menggunakan perubahan tekanan suara menjadi perubahan sinyal listrik. Di dalam mikrofon ini terdapat membran tipis yang terhubung langsung dengan kumparan kawat yang berada di dekat magnet permanen. Jadi ketika ada gelombang suara yang datang, membran tipis tersebut akan bergetar sesuai dengan tekanan suara yang ada yang diterima, dan kemudian getaran ini menyebabkan membran dan kumparan kawat itu bergerak di medan magnet. Pergerakan kumparan kawat di medan magnet tersebut menghasilkan arus listrik yang berubah-ubah sesuai dengan getaran membran. Arus listrik akan diperkuat, kemudian diproses dan direkam oleh perangkat elektronik atau sistem audio. Selanjutnya, transducer yang kedua ini merupakan speaker. Seperti yang kita tahu, speaker ini mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Jadi, merupakan kebalikannya dari mikrofon tadi. Untuk fungsi speaker sendiri adalah menghasilkan suara yang dapat didengar oleh pendengar, seperti itu. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri ini menggunakan hukum elektromagnetik dan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Di dalam speaker terdapat kerangka yang menopang komponen-komponen lainnya, termasuk magnet permanen. Di dalam magnet permanen terdapat sebuah kumparan kawat yang terhubung langsung dengan sumber sinyal listrik. Jadi ketika ada arus listrik yang mengalir melalui kumparan kawat, medan magnet itu terbentuk di sekitar kumparan kawat tersebut. Medan magnet ini akan berinteraksi dengan magnet permanen dan menyebabkan kumparan kawat bergerak maju dan mundur. Gerakan kumparan kawat ini menjadi kerangka yang menopang konus atau membran di dalam speaker bergetar. Getaran konus atau membran ini menyebabkan udara di sekitar bergetar sehingga menghasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini kemudian diteruskan ke telinga pendengar untuk menghasilkan suara yang dapat didengar. Selanjutnya untuk jenis transducer yang lain yaitu ada termometer atau termostat. Termometer atau termostat adalah transducer yang mengubah suhu menjadi sinyal yang dapat ditampilkan pada layar. Fungsinya yaitu untuk memberikan informasi tentang suhu lingkungan atau suhu objek tertentu. Termometer atau termostat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengukuran suhu tubuh manusia hingga pengukuran suhu dalam alat dan lingkungan. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan sensor suhu yang dapat merespon perubahan suhu dan menghasilkan sinyal listrik yang sesuai. Sensor yang umum digunakan termasuk termokouple, termistor, atau sensor resistansi suhu. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh sensor suhu dikonversi menjadi angka atau digit yang dapat dibaca oleh sistem atau pengguna. Ini dilakukan melalui proses analog to digital conversion atau ADC, yang mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital. Angka atau digital yang dihasilkan oleh ADC ditampilkan pada layar atau display. Lanjut untuk transducer yang lain ada detektor gerak. Detektor gerak sendiri merupakan sebuah transducer yang digunakan untuk mendeteksi adanya gerakan dalam lingkungan sekitarnya. Fungsinya yaitu untuk memantau perubahan aktivitas atau pergerakan dan memberikan respon. Yaitu memberikan respon yang sesuai dengan deteksi tersebut. Detektor gerak sering digunakan dalam sistem keamanan, pencahayaan otomatis,
atau pengendalian perangkat elektronik berdasarkan gerakan. Prinsip kerja detektor gerak adalah mengubah sensor-sensor yang sensitif terhadap perubahan gerak dalam area yang dipantau. Beberapa sensor yang umum digunakan termasuk sensor PIR, sensor ultrasonik, atau sensor mikroglobal. Ketika ada perubahan dalam pola atau aktivitas gerakan di area yang dipantau, sensor gerak akan mendeteksi perubahan ini. Misalnya, sensor PIR, yaitu akan mendeteksi perbedaan suhu yang disebabkan oleh gerakan objek. Setelah mendeteksi gerakan, detektor gerak akan menghasilkan sinyal output sebagai respon. Sinyal tersebut dapat berupa sinyal listrik atau sinyal nirkabel. Sinyal output dari detektor gerak kemudian digunakan untuk memicu respon atau tindakan yang sesuai. Misalnya, dalam sistem keamanan, detektor gerak dapat mengirimkan sinyal alarm atau mengaktifkan sistem pengaman lainnya. Untuk jenis transducer yang selanjutnya adalah pendeteksi cahaya. Pendeteksi cahaya juga dikenal sebagai sensor cahaya atau fotodetektor, merupakan transducer yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya dalam lingkungan sekitarnya. Fungsinya adalah untuk mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan. Pendeteksi cahaya sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem pencahayaan otomatis, fotografi, pengukuran intensitas cahaya, dan lain sebagainya. Prinsip kerja dari pendeteksi cahaya adalah menggunakan sensor cahaya yang sensitif terhadap intensitas cahaya. Sensor ini dapat berupa fotodioda, fototransistor, atau photovoltaic cell. Ketika cahaya jatuh pada sensor cahaya, sensor tersebut akan merespon dengan menghasilkan arus listrik atau tegangan yang proporsional terhadap intensitas cahaya yang diterima. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh pendeteksi cahaya kemudian dikonversi menjadi bentuk sinyal yang dapat diinterpretasikan oleh perangkat elektronik atau sistem pengukuran. Ini dapat melibatkan pengolahan sinyal dan konversi analog to digital atau ADC untuk menghasilkan sinyal digital yang dapat dianalisis. Sinyal digital yang dihasilkan oleh pendeteksi cahaya dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya, dalam sistem pencahayaan otomatis, sinyal pendeteksi cahaya dapat digunakan untuk mengatur kecerahan lampu. Dari pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa jenis sensor dan transducer sangatlah banyak, dan yang kami sampaikan hanya beberapa saja. Untuk sensor sendiri, sensor mengacu pada perangkat fisik yang hanya merasakan atau mendeteksi jumlah fisik atau perubahan di dalamnya. Sementara transducer mengacu pada perangkat yang mengubah suatu bentuk energi menjadi energi yang lain. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.